Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan daripada nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar. Wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu. Wa usika, dan saya berwasiat kepadamu, bi idmaril khair li jami'il muslimin, yaitu untuk meniatkan kebaikan-kebaikan kepada semua daripada kaum muslimin. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, dan engkau senang bagi mereka, untuk mereka, ma tuhibbu li nafsik, apa yang sekiranya engkau senang untuk itu engkau dapatkan. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik fid dunya wal akhirah, dan kamu juga ikut gak suka atas sesuatu yang menimpa mereka sebagaimana itu menimpa kepadamu, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah ajaran daripada orang-orang soleh. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan apa? Saya berwasiat kepadamu untuk niat kebaikan kepada semua muslimin, tanpa memandang apalagi. Pokoknya dalam hatinya terdapat la ilaha illallah, dia muslim. Dan dia orang yang berhak untuk kita niatkan, berikan kebaikan kepada mereka, tanpa membeda-bedakan. Ini misalnya kelompok apa, organisasi apa, atau rasnya apa, sukunya apa, anaknya siapa, dan lain sebagainya. Pokoknya dia muslim, maka kita harus berbuat baik kepada mereka, meniatkan baik juga kepada mereka. Bukan hanya itu, beliau melanjutkan juga dengan engkau betul-betul merealisasikan dengan cara mencintai atau menyukai kebaikan yang mereka dapatkan sebagaimana itu engkau yang mendapatkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Misalnya urusan dunia, Masya Allah, oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi jalan keluar, diberi rizki, diberi barokah dalam dunianya misalnya, nah kita ikut senang. Dan tentu ini ya harus dilatih ya, harus dilatih. Kita senang ketika melihat orang lain senang, tidak kebalikan ya teman. Kita senang ketika melihat orang lain senang. Misal ada yang menikah, kita ikut senang, alhamdulillah menikah. Ya, ada yang mungkin mendapat sesuatu ini dan itu. Nah, kita, jika memang kita memiliki iman yang baik, maka harusnya kita ikut senang dengan kesenangan mereka tadi itu. Baik urusan yang duniawi tadi itu, maupun yang ukhrawi juga. Yaitu ketika mereka melihat mereka kok beribadah misalnya, melihat mereka rajin ke masjid, melihat mereka rajin bersedekah dan sebagainya, kita bukannya justru sirik, tapi apa? Malah ikut senang. Ya Allah, alhamdulillah si fulan nih. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dia ikut menolong saya nanti ketika di akhirat kalau ada apa-apa, gitu kan gitu ya. Ikut senang. Si fulan ini teman saya, si fulan ini tetangga saya. Masya Allah, kalau dia pada akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang soleh, saya mendapat barokahnya juga. Saya dapat untung juga. Kan gitu. Juga semakin banyak orang-orang soleh, maka semakin apa? Semakin indah kehidupan ini tadi. Kan gitu, semakin harmonis, semakin nikmat menjalani hidup. Ikut senang. Bukan sebaliknya. Melihat orang misalnya berangkat ke masjid, alah ini apa? Pengen dicalon ketua RT ini paling, misalnya gitu ya. Alah ini paling, ya apa? Katanya Nabi SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya ini minal khair.
Ini sesuai kalamnya Habib Al-Haddad, itu dari situ. Yaitu Nabi SAW, beliau mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia senang melihat apa yang didapatkan oleh orang lain sebagaimana itu dia yang dapatkan. Jadi rasanya itu sama. Rasanya itu sama. Ketika melihat orang mendapat kebaikan, orang itu senang. Dia itu senangnya itu tidak kurang dari itu. Itu baik sekali. Nah, sebagaimana kata beliau, kamu juga harus merasakan ketidaksukaan, ketidaknyamanan ketika ada saudaramu muslim menimpa atau tertimpa sebuah hal yang gak mengenakkan dirinya, baik lagi-lagi dunia maupun akhirat. Dunia misalnya, naudzubillah min dzalik, ada sepeda motornya hilang, ikut susah, ikut berusaha nyari, ikut membantu, ikut menenangkan, ikut susah juga. Ya Allah, Rek, kesian ini. Dia sudah nabung, dia sudah ini buat kerjanya, ikut susah gitu ya. Sebagaimana urusan akhirat juga demikian. Dan ini yang gak kalah besar sebetulnya hadirin. Misalnya melihat ada orang yang sehari-harinya dia tidak sholat, itu harusnya kita susah. Ya Allah, ya apa terus nasibnya ini? Ya apa ini nasibnya? Ini sakit ini, kasihan. Sedangkan kita itu hidup di alam kubur, itu jauh lebih lama daripada di alam dunia. Dan alam kuburnya ini yang menentukan ya sekarang ini, hari-hari, detik demi detik yang di alam dunia yang sementara ini. Ya Allah, ya apa ini? Kesian ini dia nih. Tapi bukan hanya kesian ya. Kita ajak ngobrol, diajak ngopi dulu misalnya. Ditanya mungkin ada permasalahan, kok sampai dia frustasi dan lain sebagainya. Jadi itu merasakan senang dengan kesenangan orang lain, ya, dan merasakan kesusahan dengan kesusahan yang ditimpa oleh orang lain, gitu ya. Jadi betul-betul menebar rahmat, menebar kebaikan. Ini adalah karakter daripada seorang yang mukmin sejati, muslim sejati. Dimanapun dia berada, itu kehadirannya seperti hujan yang membasahi tanah, yang bermanfaat untuk tanah sekitarnya tadi. Itu muslim sejati seperti itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda apa? Al-muslim, muslim itu siapa sih? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang yang mana orang muslim sekitarnya itu merasa aman daripada mulutnya, daripada perlakuannya. Jadi warga sekitar tuh merasa tenang sama orang ini orang baik misalnya. Dia tidak pernah mengucapkan yang jelek, nyacati orang, ngerasani, dan perilakunya pun tidak merugikan. Ini hakikat seorang muslim itu seperti itu. Tapi ini di mana-mana jelekkan ini, jelekkan itu, memfitnah ini, memfitnah itu. Kemana-mana kakinya itu pergi untuk apa? Mengadu domba. Ini bukan muslim sejati. Betul dia bersyahadat, betul adalah la ilaha illallah. Tapi ini pada hakikatnya bukan muslim sejati. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu ya, rahmat kemana-mana, rahmat kepada orang maksiat sekalipun, ahli maksiat sekalipun. Tentunya rahmat yang dimaksud adalah dengan mengharap dan mengajak mereka untuk kepada kebaikan. Suatu ketika, masalah Imam Ma'ruf Al-Karhi ya, beliau bersama santri-santrinya perjalanan. Lah kok ada orang ini lagi foya-foya gitu, minum-minuman keras. Sama ngakak-ngakak, sama mabuk. Nah, santrinya ini bilang, "Duk, ya apa ini? Kurang ajar ini. Ini orang soleh lewat, ngakak-ngakak, minum-minum." Akhirnya bilang, "Wahai guru, doakan itu orang-orang. Doakan." Nah, pikirnya muridnya nih, doakan biar kualat bu, ya apa gitu. Lah kok tambah diangkat tangan gurunya mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, ini kan orang lagi dalam keadaan senang, ngakak-ngakak, minum. Justru doanya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka, ngakak-ngakak kayak gini nih di dunia, maka gembirakan mereka juga ya Allah di akhirat. Kaget muridnya, lu. Ya apa ini maksudnya? Tentunya maksudnya apa?
Ya Allah, mungkin mereka sekarang merasakan happy-happy, kebahagiaan, tapi dengan sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak benar. Maka bahagiakanlah mereka di akhirat ya Allah, tentunya dengan cara apa? Berilah hidayah kepada mereka, bimbing mereka untuk bertobat, terimalah tobat mereka, sehingga mereka menjadi orang yang baik dan layak mereka untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Maksudnya seperti itu, yaitu didoakan mereka untuk dapat hidayah, untuk kemudian apa? Kembali kepada Allah, tobat, tidak minum lagi, masuk surga, senang lagi. Jadi sebagaimana pernah senang di dunia, meskipun senangnya keliru ya, pada akhirnya didoakan supaya senangnya tepat ketika kelak di akhirat. Karena memang ya, Al-Imam Syakik Al-Balkhi beliau pun mengatakan, man lam yarham ar-rajul asu fahuwa aswa halan minhu. Barang siapa yang tidak merahmati orang yang jelek amalannya, maka orang tersebut lebih jelek daripada orang itu. Ajib ini ya. Melihat ahli maksiat, kok tidak ada kerentak rasa rahmat kepada ahli maksiat tersebut. Minimal mendoakan supaya mereka itu sadar dan taubat. Itu minimal. Kalau tidak bisa menegur, maka apa? Minimal didoakan supaya mereka mau taubat. Ini kalau orang tidak ada rasa rahmat kepada mereka, ini boleh dikatakan, kata Imam Syakik Al-Balkhi, kedudukannya lebih jelek daripada ahli maksiat itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak ada kepekaan. Loh ya apa? Harusnya kamu rahmat kepada mereka. Rahmat dengan cara apa? Membimbing mereka, mendoakan mereka. Wa man dzukira indahu rajulun shalih falam yajid li dzikrih halawatan fa huwa rajulun su. Begitu pula kata beliau, barang siapa yang ketika disebutkan nama orang soleh, cerita orang soleh di hadapannya, kok dia tidak merasakan adanya manis di dalam hati, adanya terenyuh di dalam hati, maka ini ciri-ciri orang yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jadi sebagaimana pesan Habib Abdullah Haddad, ya, untuk meniatkan kebaikan kepada semuanya. Wa tutayyibul kalam ma'hum fi ghairi ma'siyah, dan berbicara dengan perkataan yang baik selama tidak dalam bentuk kemaksiatan. Oh, ini saya tak berkata yang baik wis, tapi tak ngerasani weh, misalnya ya, biar mereka ini tertawa, ini cerita lucu nih, tapi ngerasani orang, ya jangan. Fi ghairi ma'siyah, jangan berbicara yang baik selama tidak berbentuk maksiat. Wa bi ifsya'is salam alaihim, dengan menyebarkan salam kepada mereka. Nah, kalau ketemu apa? Dengan mengucapkan salam. Wa khafdil janah, dan tawadhu. Khafdil janah ini kalau arti bahasa Indonesianya apa? Menurunkan sayap. Maksudnya apa? Siapapun kita, apapun mungkin jabatan kita, tetap apa? Merasa biasa saja. Walayinil janib, dengan lemah lembut kepada mereka. Kepada mereka ini siapa? Muslimin, siapapun itu. Wa takhalluq bi syafaqah war rahmah ala sairihim, berakhlak dengan rahmat dan kasih sayang kepada mereka tadi itu. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan tuh ya, Habib Hasan bin Sugah bin Muhammad. Beliau itu orang yang luar biasa. Ini cerita yang menyentuh sekali dalam hati saya. Beliau tuh kalau ada orang meninggal daripada penduduk kota Sewun, tempat beliau tinggal, itu langsung dari hari itu juga beliau, bahasa sekarang mungkin bisa dibilang apa? Tirakatan. Beliau meningkatkan apa? Amalannya itu, kemudian memohon kepada Allah pahalanya untuk dihadiahkan kepada orang yang baru meninggal itu tadi. Sampai kapan? Sampai keluarganya mendapatkan bisyarah, kabar gembira bahwa keluarganya yang wafat baru itu dalam keadaan baik di alam kuburnya, di alam barzakh. Seperti itu, sampai seperti itu. Nah, zaman sekarang, Masya Allah, undangan tahlilnya tidak semua datang ya. Tahlilannya tes tahlilannya betul-betul dibikin acara. Ini enggak, ini beliau pribadi gitu ya. Kadang ngasih undangan, yo, enggak semuanya datang, ada yang ini dan itu. Ini beliau enggak, betul-betul rahmat itu bukan hanya ketika orang itu hidup saja, orang itu sudah wafat pun tetap disambung kebaikan tadi itu. Rahmat ya. Mal ijlal wa ta'dhim li muhsinihim, dengan mengagungkan yang berbuat baik di antara mereka.
ada yang berbuat baik, respect ya, bahasanya respect, menghormati, kita mengagungkan. Wasatr ala musihim, kalau ada yang berbuat baik kita apresiasi, kalau ada yang berbuat jelek kita tutup. Wa du'a bi taufiq li taubah, kita minta berdoa kepada Allah ya untuk diberi taufik, orang tersebut diberi bimbingan dalam pikiran dan hatinya, kerentak ada mau tobat kepada Allah. Walil muhsin, adapun orang yang baik, maka kita doakan juga. Buat apa? Bisabat, untuk tetap istiqamah ala ma huwa alaih minal khair, atas kebaikan yang diperbuatnya. Oh, ini suka nyumbang misalnya. Apa misalnya? Suka ngasih kotak Jumatan misalnya ya. Ini kita doakan supaya istiqamah ilal mamat, sampai beliaunya tadi itu meninggal dunia. Sehingga kesimpulan kajian pada pagi hari ini dari beliau, yaitu untuk wasiat dari beliau ini ya, yaitu untuk menanamkan dalam hati niat kebaikan kepada siapapun. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyayangi kepada sesama manusia, itu disayangi oleh Allah Subhanahu. Jadi orang kalau pengen dapat cintanya Allah, caranya gimana? Sayang kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab.